Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Limbah digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan wilayah mereka berasal. Ada 4 pembagian. Yang pertama adalah pesisir pantai, daerah pegunungan, dan daerah pertanian, serta daerah perkotaan. Daerah pesisir pantai. Limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Berikut merupakan contoh dari kerajinan pesisir pantai. Yang kedua adalah daerah pegunungan. Limbah keras yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kampar. Yang ketiga adalah daerah pertanian. Limbah keras yang didapat di daerah ini adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. Daerah perkotaan. Limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Selanjutnya kita akan membagi limbah atau kerajinan menjadi dua, yaitu kerajinan bahan limbah keras organik dan kerajinan bahan limbah keras anorganik. Limbah keras organik. Kerajinan bahan limbah keras organik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kerajinan limbah cangkang kerang, kerajinan limbah sisik ikan, kerajinan limbah tulang ikan, dan kerajinan limbah tempurung kelapa. Sedangkan untuk kerajinan bahan limbah keras anorganik, ada kerajinan limbah plastik, kerajinan limbah pecahan keramik, dan kerajinan limbah pecahan kaca. Kerajinan bahan limbah keras organik akan kita pelajari, yaitu kerajinan limbah cangkang kerang, limbah sisik ikan, limbah tulang ikan, dan limbah tempurung kelapa. Kerajinan bahan limbah keras organik. Kerajinan limbah cangkang kerang. Bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat limbah cangkang kerang adalah aneka kerang, yaitu kerang darah, kerang hijau, dan kerang lokan. Sedangkan untuk bagian yang lain atau aksesoris yang lain bisa kita gunakan isi lem tembak kualitas 1, perak, manik-manik, dan mata-mataan. Sedangkan untuk pembuatan kerajinan kerang, alatnya yang digunakan adalah amplas, kikir, lem tembak, dan gerinda. Produk limbah cangkang kerang yang bisa kita buat adalah tempat kotak perhiasan, kotak tisu, gantungan kunci, atau aksesoris cangkang kerang yang lain. Untuk proses pembuatan, yang pertama, pilih cangkang kerang yang akan digunakan, bersihkan, kemudian dilem untuk merekatkan cangkang kerang, tempelkan cangkang kerang satu persatu sehingga membentuk sebuah boneka kerang. Setelah itu, beri gantungan kunci dan kerajinan dari cangkang kerang siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah kerajinan limbah sisik ikan. Kerajinan ini bisa kita buat menjadi anting-anting, sendal, ataupun kita buat menjadi. Yang ketiga adalah kerajinan limbah tulang ikan. Bisa kita buat menjadi patung kuda laut, kepiting, gelang, ataupun kita buat menjadi naga. Sedangkan untuk kerajinan tempurung kelapa bisa kita buat menjadi wadah sambal, ikat pinggang, sandal selop dan tas, serta sendok sayur. Baik, itu tadi untuk kerajinan bahan limbah keras organik. Selanjutnya adalah kerajinan bahan limbah keras anorganik. Bisa kita buat menjadi kerajinan limbah plastik, kerajinan limbah pecahan keramik, dan kerajinan limbah pecahan kaca. Kerajinan limbah plastik bisa kita buat menjadi kap lampu, tas,
serta wadah aksesoris. Sedangkan untuk kerajinan limbah pecahan keramik bisa kita buat menjadi hiasan gajah, vas hias, dan wadah pensil. Kerajinan limbah pecahan kaca bisa kita buat menjadi vas bunga atau aksesoris. Baik, tadi kita sudah belajar tentang penggolongan limbah keras berdasarkan wilayahnya, serta kerajinan dari bahan limbah keras organik dan organik. Selanjutnya kita kuis. Sebutkan 4 pembagian limbah berdasarkan wilayahnya, serta jelaskanlah. Kirim jawaban kalian di Google Classroom masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.